Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eris Harisma Sakti, SEMM, NIDN 0411028902. Saya merupakan dosen program studi manajemen Universitas Latansa Masiro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Izinkan saya untuk mendeskripsikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PPD UK TPT pada bidang pengajaran sebagai syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah pengantar bisnis dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Pengantar bisnis merupakan mata kuliah yang didapat di semester ganjil, yaitu dengan jumlah bobot 3 SKS, yang diselenggarakan 16 kali pertemuan secara tatap muka. Mata kuliah pengantar bisnis bertujuan untuk meningkatkan pedagogik mahasiswa, tujuannya untuk memberikan pemahaman dasar mengenai dunia bisnis termasuk pengertian, ruang lingkup, fungsi, dan sebagai aspek penting lainnya. Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis lingkungan bisnis, memahami berbagai bentuk organisasi bisnis, serta mampu mengaplikasikan konsep-konsep bisnis dalam konteks praktis, baik dalam lingkungan perusahaan kecil maupun besar dengan mengintegrasikan teknologi dan komunikasi. Pembahasan mata kuliah pengantar bisnis mengkaji tentang diantaranya 1. Introduction dan motivasi serta ruang lingkup bisnis. Kedua, perusahaan dan lingkungan perusahaan. Ketiga, bentuk-bentuk badan usaha. Keempat, kewirausahaan dan perusahaan kecil. Kelima, manajemen dan organisasi. Keenam, pemasaran. Ketujuh, manajemen produksi. 8, manajemen keuangan, pemasaran. 9, manajemen sumber daya manusia. 10, akuntansi dan laporan keuangan. 11, teknik analisis meramalkan kas perusahaan. 12, tanggung jawab sosial suatu bisnis. 13, bisnis internasional. Dan yang terakhir 14, review. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ini yang pertama, 1. Mahasiswa mampu menguasai berbagai teori pengantar bisnis yang relevan, serta manfaat maupun keterbatasan penerapannya dalam membuat bisnis plan. 2. Mahasiswa mampu menguasai dan memahami ruang lingkup bisnis dan penerapannya. Untuk pembelajaran saat ini, saya melakukan perkuliahan secara tatap muka di kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan di sini ada 2, yaitu ceramah atau penyampaian materi, dan yang kedua yaitu diskusi kelompok. 1. Dengan ceramah, mahasiswa dapat memperoleh materi secara luas. Kedua, metode diskusi kelompok, saya bentuk dalam sebuah kelompok dan memberikan topik permasalahan atau studi kasus tentang di bidang bisnis. Tujuan dari diskusi tersebut atau kelompok lebih mengembangkan pola pikir yang aktif dan kreatif. Untuk sistem penilaian yang pertama yaitu kehadiran bobot nilai 15%. Kedua, tugas bobot nilai 25%, diantaranya yaitu tugas mandiri dan tugas kelompok. Ketiga, ujian tengah semester, bobot nilai 25%, dan yang terakhir, ujian akhir semester yaitu bobot nilai 35%. Hasil input tersebut saya input di Sistem Informasi Akademik Universitas Latansa Masiro. Berikut ini saya akan melampirkan video proses pembelajaran di kelas. Mari kita saksikan bersama. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan melaksanakan pertemuan perkuliahan mata kuliah pengantar bisnis ya.
hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran seperti biasa ya. Nanti kita akan mulai materinya. Sebelumnya kita hari ini absen dulu ya. Gimana kabarnya? Sehat? Saya absen. Galuh? Berikutnya Nurul? Muhammad Bahri, Asep Saifullah, Ahmad Fauji, Muhammad Dandi Nugraha hadir. Oke, kalian bisa lihat di PowerPoint ya. Di sini ada badan usaha ya. Bentuk badan usaha memiliki perbedaan karakteristiknya. Di antaranya yaitu yang pertama, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha ya. Yang kedua, besarannya resiko kepemilikan. Ketiga, batas-batas pertanggungjawaban utang perusahaan. Dan yang terakhir, cara pembagian keuntungan ya. Ada beberapa bentuk kepemilikan perusahaan, diantaranya perusahaan perseroan, yang kedua perseroan komanditer, yang ketiga perseroan terbatas, keempat badan usaha milik negara, dan yang terakhir koperasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa bentuk kepemilikan perusahaan. Perusahaan perseorangan yaitu perusahaan yang dimiliki sendiri ya, baik itu modalnya sendiri ya, kerugiannya ditanggung sendiri ya, dan kegagalannya pun ditanggung sendiri ya. Sedangkan untuk perseroan komanditer, kalian bisa lihat kalau kalian kuliah ya, berangkat dari rumah sampai ke kampus jangan cuman lihat jalan saja, tapi ada beberapa kalau di perusahaan itu perseroan komanditer biasa kalian sering lihat itu CP ya, itunya. Kalau di yang ketiga perseroan terbatas yaitu PT ya, banyak kan PT yang besar di perusahaan, baik itu di swasta maupun di yang lain ya. Mungkin kalian kalau di daerah Rangkas bisa dilihat apa sih perusahaan yang besar di wilayah Rangkas Bitung ini? Plus, terus apa lagi? Mayora? Apa lagi? Apa? PWI. Apa lagi? Ayo. Pada lupa ya. Oke. Berikutnya badan usaha milik negara, yaitu BUMN kalau sering disingkat ya. Kalau perusahaan milik negara apa saja diantaranya? Bank BRI, Pertamina, apa? PLN, terus apa lagi? KAI, Freeport, apalagi, ayo, dan lain-lain ya, mungkin banyak ya. Oke, yang berikutnya yaitu koperasi. Ya, apa aja yang bentuk kepemilikan perusahaan koperasi yang kalian ketahui apa? Oke, untuk berikutnya kita akan mulai perusahaan perseorangan ya, yaitu perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang ya. Kenapa di sini ada perusahaan perseorangan ya? Karena mau dibuka sendiri usahanya bebas ya. Keuntungannya dibagi sendiri itu bebas ya. Menikmati hasil yang diambil, keuntungannya diambil sendiri, kerugiannya diambil sendiri. Yaitu tidak ada halangan, hambatan
apapun. Next. Oke, kedua, kelebihan perusahaan persorangan tadi sudah dijelaskan sama saya ya. Mudah dibentuk dan dibubarkan ya. Kedua, bekerja dengan secara sederhana. Ketiga, pengolahannya relatif mudah ya. Keempat, tidak perlu kebijakan pembagian laba rugi ya. Tidak ada hasil bagi dua ya. Kalau keuntungan perusahaan persorangan, hasilnya diambil sendiri ya, ruginya diambil sendiri ya. Apalagi resikonya diambil sendiri ya. Oke ya, lanjut perseroan komanditer, yaitu persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang ya, yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya untuk dipakai dalam persekutuan ya. Sekutu dalam perusahaan komanditer dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sekutu komplementer dan yang kedua sekutu komanditer ya. Next ya. Sekutu komplementer ya. Di sini bisa kalian lihat orang yang bersedia memimpin peraturan perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas kekayaan pribadinya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Yang kedua yaitu sekutu komanditer ya. Sekutu yang mempercayakan uang dan tanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan. Di sini ya, orang mempercayakan keuangannya ya, tapi secara terbatas, tidak sepenuhnya dipegang oleh perusahaan ya. Jadi kalian memiliki modal usaha ya. Modal usahanya diserahkan dan dipercayakan kepada sekutunya, kepada temannya, tapi secara terbatas, tidak penuh, seperti itu ya. Oke, next. Kelebihan perseroan komanditer, pertama, modal yang dikumpulkan relatif lebih banyak. Kedua, kemampuan untuk memperoleh kredit lebih besar. Ketiga, manajemen dapat diverifikasikan. Dan keempat, kesempatan untuk berkembang relatif lebih besar. Oke, sampai sini kelebihan perseroan komanditer. Ada yang ditanyakan? Silahkan. Perseroan terbatas ya. Ini kalian bisa dilihat, suatu badan usaha yang mempunyai kekayaan hak seperti kewajiban sendiri yang terpisah dari kekayaan, hak, serta kewajiban para pendiri maupun para pemiliknya. Ya, di sini hak serta kewajibannya sendiri yaitu terpisah, begitu ya. Oke, next. Ini kelebihan perusahaan terbatas. Kelangsungan hidup perusahaan relatif terjamin ya. Kedua, terbatasnya tanggung jawab sehingga tidak menimbulkan resiko bagi kekayaan pribadi maupun kekayaan pemilik. Ketiga, saham dapat diperjualbelikan dengan relatif mudah. Keempat, kebutuhan modal lebih besar akan lebih mudah dipenuhi sehingga memungkinkan perluasan usaha ya. Yang kelima, pengelolaan perusahaan dapat dilakukan dengan lebih efisien ya. Next. Ini ada beberapa kelemahan perusahaan terbatas, diantaranya rahasia tidak terjamin. Karena kenapa tidak terjamin? Semua orang bisa melihat ya.
Dan yang kedua, kurangnya hubungan yang efektif antara pemegang saham. Biasanya kelemahan perusahaan terbatas itu sahamnya ada yang 40% sama 60%. Begitu. Masing-masing pemilik atau owner bisa saling memiliki ya, tergantung dengan kepemilikan sahamnya. Oke, next. Nah, di sini ada beberapa sifat perusahaan terbatas ya. Di antaranya perusahaan terbatas terbuka, kedua perusahaan terbatas tertutup, ketiga perusahaan terbatas kosong, keempat perusahaan terbatas domestik, kelima perusahaan terbatas asing, dan yang keenam perusahaan perseorangan. Next ya. Nah, apa saja sih pengertian dari perusahaan BUMN? Perusahaan BUMN itu apa? Perusahaan milik negara, ya. Kalau singkatan Pertamina, apa singkatan Pertamina? Oke ya, untuk perusahaan badan usaha milik negara, ada yang bisa kalian berikan contohnya? Pertamina, ya. Kenapa perusahaan Pertamina masuknya ke dalam badan usaha milik negara? Gas. Oke, ya. Kalau untuk perusahaan itu KAI apa masuk? Ya. Kalau untuk Indosat masuk. Bank? Masuk. Bank apa aja? BI, BNI, BCA, apa lagi? BCA swasta, ya. BRI, BJB. Apa singkatan BRI? Oke, kalau BJB, Bank Jabar, Banten. Oke. Kalau untuk swasta apa aja? BCA. Kenapa BCA disebut swasta? Berseorangan, begitu. Kalau untuk di tiap daerah kan ada bank-bank ya. Ada Bank Banten di kita, terus bank apa lagi? Bank Jateng ya, Bank DKI ya. Itu masuknya ke mana? BUMN apa swasta? Oke, silahkan ada yang mau bertanya, dipersilahkan untuk sesi tanya jawab. Itu yang poin pertama di bagian PP itu kan kelangsungan hidup perusahaan relatif terjamin. Nah, sedangkan di kelemahannya itu rahasia tidak terjamin. Itu kenapa Pak? Enggak bersih. Oke, silahkan. Berikutnya ada yang mau bertanya, dipersilahkan mengenai tentang. Mohon maaf izin bertanya. Siap. Tentang poin kelima itu kan pengelolaan perusahaan dapat dilakukan dengan lebih efektif. Nah, cara pengelolaannya supaya lebih efisien itu bagaimana? Efektif apa efisien? Efisien apa? Efisien. Oke, silahkan. Berikutnya ada lagi yang mau bertanya, dipersilahkan. Angkat tangannya. Pak, Siap. izin bertanya, untuk jenis-jenis PT itu kan ada PT terbuka dan PT tertutup. Perbedaan PT terbuka dan PT tertutup itu bagaimana ya? Oke. Tadi pertanyaan pertama apa? Kelangsungan hidup perusahaan relatif terjamin, ya, berbanding terbalik dengan kebaikannya apa, Mujib? Ya, dengan kelemahannya rahasia
tidak terjamin. Oke ya, di sini saya akan menjawab tentang pertanyaan tadi siapa? Galuh ya. Untuk Galuh, kenapa kelangsungan hidup perusahaan relatif terjamin ya? Dan yang kebalikannya di kelemahan perusahaan terbatas rahasia tidak terjamin. Oke, di sini kelangsungan hidup perusahaan saya akan jawab ya. Kelangsungan hidup perusahaan relatif terjamin di perusahaan terbatas yaitu mudahnya memiliki saham. Ya, karena kenapa? Perusahaan terbatas itu adalah perusahaan yang sangat besar. Ya, jadi pemegang sahamnya itu bisa berubah, pemiliknya, ownernya, ya, dan kemungkinan bisa diperjualbelikan, begitu. Oke ya, untuk yang kelemahannya tadi, ya, rahasia tidak terjamin. Di sini di perusahaan terbatas, kenapa dibilang rahasia tidak terjamin? Karena semua pemilik antara A dan B itu sama-sama mengetahui, ya, yang sahamnya memiliki 60% sama 40% itu sama-sama mengetahui. Tapi ya, kenapa di sini rahasia tidak terjamin ya? Bisa saja pemegang saham yang 60% itu ya, mungkin dia tidak memiliki modal lagi untuk berputar, itu dilepas, dijual tanpa sepengetahuan si B, begitu. Yang besar 60 dijual, yang 40 pemiliknya itu tidak mengetahui. Nah, di sini rahasia tidak terjamin. Harusnya kan di kedua belah pihak antara A dan B harus ada ikatan hitam di atas putih, begitu ya. Kalau ada suatu permasalahan itu harus diselesaikan secara bersama-sama. Di sini kan rahasia tidak terjamin, begitu ya. Jadi di dalam sebuah bisnis ya, kalian itu kalau melakukan sebuah transaksi itu harus ada hitam di atas putih ya. Contoh, saya kerja di pemerintahan sebagai orang verifikasi ya. Kalau di orang keuangan itu banyak beberapa kontrak ya. Kemarin saja saya pembangunan gedung 8 lantai itu kontrak kerjanya cuman 4 bulan dengan nilai yang fantastis, yaitu sebesar 281 miliar. Karena kenapa? Di dalam kontrak kerja itu ada sebuah hari kalender ya. Misalkan kalau di dalam hari kalender itu 84 hari kalender pekerjaan itu harus sudah selesai. Kalau tidak selesai di hari kalender tersebut ya, itu nanti akan mendapatkan sebuah penalti di dalam pekerjaannya, begitu ya. Nah, di dalam sebuah perusahaan harus ada ikatan. Kalau ikatannya tidak terpenuhi, berarti ada hal yang harus dipertanggungjawabkan. Oke ya, saya akan menjawab tentang pertanyaan dari saudara Ahmad ya. Pengelolaan perusahaan dapat dilakukan dengan lebih efisien, karena lebih efisien ini di dalam sebuah perusahaan harus lebih detail ya, baik itu dari segi administrasinya, administrasi keuangannya, dan administrasi lainnya, tanpa ada banyak campur tangan dari pemegang saham ya. Karena kenapa? Makin sedikit ya yang mengelola itu makin efektif dan efisien. Kalau banyak tangan, kemungkinan pengolahan perusahaan itu mungkin ada banyak permasalahan. Si A pengennya ini dan si B pengennya
itu ya. Jadi tidak sejalan dengan apa yang diharapkan oleh tujuan perusahaan. Oke ya, di sini saya akan jawab tentang sifat perusahaan terbuka ya. Kenapa disebut perusahaan terbatas sifatnya terbuka ya? Karena pemegang sahamnya itu bebas dan siapapun ya, tanpa ada yang dibatasi begitu. Itu sifatnya perusahaan terbuka. Mau kalian memiliki uang yang banyak, saya pengen beli saham dia ya, itu bisa ya. Yang penting harga dan sesuai dengan apa yang akan mau dijual sama perusahaan begitu ya. Kalau untuk perusahaan tertutup ya, itu sahamnya tidak diperjualbelikan seperti itu ya. Oke, gimana? Paham sampai sini? Sebelum bubaran saya ucapkan terima kasih ya kepada rekan-rekan kalian, mahasiswa-mahasiswi ya, yang sudah menyempatkan waktunya bersama saya di kelas ini ya. Saya tutup ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.